Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutafifa dengan NIM 3430200077. Di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai media pembelajaran IPS di SD. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara. Media juga dapat dikatakan sebagai pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan guru agar dapat diterima dengan baik oleh anak. Maka dalam proses komunikasi pembelajaran tersebut diperlukan wahana penyalur pesan. Sedangkan media dalam pengajaran IPS ialah suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS sehingga materi pembelajaran dapat disampaikan dan diterima oleh siswa secara utuh dan mendalam atau tidak verbalis. Soal yang kedua adalah apa perbedaan alat peraga dan alat pelajaran? Alat peraga ialah alat atau benda yang digunakan untuk diragakan atau diperlihatkan di dalam kelas agar memperdalam makna materi pelajaran bagi siswa. Contohnya, seorang guru sedang menerangkan materi tentang jenis tumbuhan berbiji tunggal dan guru membawa pohon padi atau pohon jagung. Sedangkan alat pelajaran ialah suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru agar lebih mudah mengajar dan siswa mudah belajar. Contohnya, guru akan menerangkan tentang cara membuat kue, guru membawa alat-alat masak dan bahan untuk membuat kue, termasuk papan tulis, kapur, dan penghapus. Soal yang ketiga adalah sebutkan dua macam-macam media pembelajaran dan berikan contohnya masing-masing. Media yang pertama adalah media visual, contohnya gambar. Misalnya, guru dalam menjelaskan suatu topik tersebut menggunakan sebuah gambar. Contohnya adalah dalam menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Media yang kedua adalah media audiovisual, contohnya film bersuara. Misalnya, guru dalam menjelaskan suatu topik pembelajaran menggunakan film bersuara. Contohnya adalah film mengenai macam-macam suara hewan. Soal nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Sumber belajar dapat diartikan sebagai arti sempit dan juga arti luas. Dalam arti sempit, sumber belajar adalah sebagai buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya seperti majalah, buletin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, sumber belajar juga dapat diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang dapat menyajikan pesan yang dapat didengar atau secara auditif maupun yang dapat dilihat secara visual saja. Sedangkan pengertian sumber belajar lebih luas dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut ini. Yang pertama adalah menurut Toxleyson 1965. Sumber belajar tidak hanya terbatas buku atau alat-alat yang dapat didengar dan dapat dilihat saja, melainkan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar, khususnya bagi siswa. Yang kedua adalah menurut Nana Sujana 1977 sebagai yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Yang ketiga adalah pengertian sumber belajar menurut AECT, memandu kita pada pemahaman bahwa sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, tetapi lebih luas daripada itu. Pesan, orang, bahan sebagai peralatan, teknik, dan lingkungan adalah sumber belajar lainnya yang sangat berpotensi digunakan dalam membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Sekian jawaban dari saya mengenai beberapa soal tentang media pembelajaran IPS SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.